Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita bertemu dalam podcast cerdas tangerangutaranews.com. Hari ini kita mengadakan sebuah kegiatan podcast dengan tema mengenai penguatan peran Kamtibmas untuk mencapai Kabupaten Tangerang Gemilang. Hari ini kebetulan bertempat di rumah makan Saung Ibu, Kelurahan Desa Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Kita kedatangan tamu. Seyogianya hadir hari ini adalah Kapolres Tangerang, Bapak Kombes Pol Dwi Zain. Cuma kan kehadirannya kepada Kepala Unit Pak ya, Bina Kamsa. Iya, itu Bapak Ajun Komisaris Polisi Soeharto. Apa kabar Pak Soeharto? Baik sekali Pak, alhamdulillah sehat semua. Terima kasih, kami dari podcast mengucapkan terima kasih atas kehadiran. Mudah-mudahan diskusi dan podcast ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Iya, hal-hal yang mungkin selama ini belum jelas bisa menjadi jelas, terutama seputar pelayanan kepolisian. Siap. Ya, mungkin sebelum kita mulai, kami ucapkan terima kasih atas izin tempat dari Saung Ibu. Kita kasih izin tempat di sini Pak. Iya. Kita numpang tempat lah. Jadi dalam suasana yang cuaca agak-agak mendung ya. Tadi hujan Pak? Tidak. Tangerang? Tidak, alhamdulillah terang. Oh terang ya? Terang. Seterang wajah Pak Soeharto. Amin, Ya, amin. jadi pertanyaan pertama adalah mungkin kita sedikit menyoal kepada, kita punya Undang-Undang 2 Pak ya, 2002 tentang fungsi kepolisian. Jadi sekarang polisi itu kan langsung di bawah Presiden Pak ya. Betul. Bisa dijelaskan mungkin ke pendengar ataupun pemirsa terkait fungsi polisi. Siap. Silakan Pak Soeharto. Baik, terima kasih. Memang sebelumnya kepolisian sejak Indonesia kita sudah merdeka dulu bergabung dengan. Bisa keras sedikit Pak ya, suaranya agak keras sedikit ya. Oke. Ya, lanjut Pak. Sejak kemerdekaan memang kepolisian bergabung dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang masa lalu. Tapi sejak tahun 2002 kepolisian berdiri sendiri dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dengan berdirinya kepolisian mandiri dengan didasarkan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, polisi memang harus berperan, banyak berperan aktif terhadap pelayanan masyarakat tentunya. Dalam hal ini tugas pokoknya adalah pengamanan, keamanan, ketertiban dan masyarakat. Selain itu juga penegakan hukum dan penegakan yang lainnya. Hingga sampai sekarang sudah kira-kira umur hampir 20 tahun ya. 20 tahun ya. Sudah usia dewasa ya? Sudah, insya Allah lumayan dewasa. Kita berpisah dengan ABRI. Dan kemandirian kepolisian memang di tubuh kami memang perlu harus tambah pengalaman terus, penyegaran terus, ditambah dengan pergantian pimpinan ya tentunya kita akan mengikuti kebijakan pimpinan. Selain daripada itu juga kepolisian juga berkiprah tentang dinamika dalam pembangunan, termasuk dengan teknologi sekarang itu sudah mulai canggih sekali ya. Udah digital ya? Sudah digital sekali. Mau nggak mau kita tetap mengimbangi. Iya. Meskipun di kepolisian itu masih banyak yang anggotanya itu maaf tanda kutip orde lama. Iya, keterbatasan SDM. Namun sekarang harus ikut ya, cerdas. Betul. Sekarang kebijakan pimpinan dari Kapolri rekrutan memang agak sedikit dipercepat sehingga pergantian regenerasi ini biar untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Oke, tadi barusan ada fungsi-fungsi, mungkin bisa sedikit kita tambahkan bahwa Polres Metro Kota Pak ya, ini membawahi berapa kecamatan? Polres Metro Tangerang Kota. Ya semula itu ada
sekitar 9 Pak. 9 polsek. 9 polsek semula. Polres Metro Tangerang Kota itu membawai 9 polsek. Jadi ada polsek yang membawa beberapa kecamatan juga ya? Enggak. Siap. Ya. Ada sekitar polsek. 2 polsek yang membawai ada beberapa kecamatan. Seperti satu polsek paling mungkin. Satu polsek. Iya. Seperti Polsek Ciledug, Jatiwung. Iya. Nah, itu membawai ada 2 dan 3 kecamatan. Itu padat ya. Padat sekali ya, tentunya. Teluk Naga sudah hampir 300.000 penduduknya. Itulah 300.000 ditambah masih 23 desa dan kelurahan, Pak. Padahal di kota itu satu kecamatan ada yang sampai cuma 7 kelurahan. Kalau kita bandingkan dengan Teluk Naga memang jauh perbandingannya. Padat kota Tangerang. Padat Teluk Naganya. Teluk Naga ini kan kalau diistilahkan di tempat Polres kami ini Polsek Pantura ya. Pantura yang tapi tipenya masih beda ya? Tipenya beda, Pak. Tipenya belum. Kalau tipe A masih di kota. Tapi secara penduduk harus sudah A ya? Kalau jumlah penduduk. Kalau secara penduduk padat. Tingkat ini juga tinggi. Tingkat tentunya. Itu sudah merupakan suatu mata rantainya, Pak ya. Kalau di mana tempat pertambahan penduduk semakin banyak, tentu tidak menutup kemungkinan akan bertambah kerawanan itu tentu ada. Di bawah kepemimpinan Kombes Brigjen ini kan baru sertijab baru sebulan ya? Betul, kurang lebih 1 bulan. Sebenarnya dari bulan puasa kan TR. Sebenarnya. Nah, apa Pak pencanangan program Pak Kapolres baru ini apa untuk peningkatan pelayanan? Betul, untuk beliau Bapak Kapolres yang baru ini Bapak Kombes Zain Dwi Nugroho. Ini sebelumnya itu Pak Kombes Komarudin. Pertama kali dari Pak Kombes Komarudin, alhamdulillah Pak, situasi Kamtipmas di Kota Tangerang termasuk di Teluk Naga, alhamdulillah agak bisa kita tertib. Sempat ada gesekan itu ya, yang tawuran itu. Itu pasti. Capek gitu ya. Pasti kemarin bahkan ada yang satu itu. Yang itu tawuran. Itu yang konten YouTube itu yang katanya. Betul. Nabrak truk ya. Tawuran. Itu terakhir itu informasi itu. Terakhir itu, kalau itu. Apa? Itu masuk kategorinya apa tuh? Pidana atau apa? Kalau yang kontainer itu? Yang kontainer itu yang nabrak itu masuk kecelakaan atau kesengajaan? Itu kalau memang unsurnya kecelakaan ya masuknya di laka. Laka. Tapi kalau yang untuk tawuran kemarin masuk jelas pidana ya, itu. Yang sajam itu ya. Sajam. Nah, untuk kebijakan dari Bapak Zain Nugroho ini bagus sekali nih, Pak. Saya melihat beliau ini cara penataan meminit ini terhadap anggota bawahnya ini, selain dia meneruskan kebijakan dari Pak Kapolres Komarudin, tapi ya ada istilahnya dibumbui lebih bagus lagi, lebih berperan lagi lah, lebih menggigit lagi, sehingga dari kami yang selaku di bawah ini merasakan bahwa ini adalah suatu gerakan minitan dari pimpinan untuk menggerakkan. Jadi semua anggota harus termotivasi. Betul, intinya mengarah kepada nawacita kan, hadirnya negara di tengah masyarakat, di mana ada kejadian secepatnya, quick response, cepat datang itu, diharuskan kan begitu. Ini nggak boleh lama-lama, malah ada gium gini Pak ya, jangan sampai ada suatu persoalan, jangan sampai publik lebih tahu, harus komando betul. Iya, betul. Kalau quick response. Memang betul. Quick response, jangan sampai ada kesan ini istilahnya. Lebih tahu orang lain. Jangan sampai viral dulu terus baru ditanganin. Kalau bisa jangan. Kalau bisa itu rata-rata ini kan harus viral dulu. Kalau bisa beliau ini kalau bisa ada kejadian langsung tangani gitu. Ini kan sudah hampir sebulan nih Pak pasca liburan Idul Fitri. Kalau evaluasi Kamtipmas secara keseluruhan di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota gimana Pak? Pasca Lebaran ini. Pasca Lebaran alhamdulillah, sedangkan pas Lebarannya bahkan dalam susunan Kamtipmas itu biasanya kan Ramadan dulu.
Ramadan itu trennya itu menjelang Lebaran ini kan tinggi. Banyak kejahatan. Nah, iya betul. Tapi ini nggak beda ya, turun ya? Kalau ini alhamdulillah ini agak turun ini. Karena pergerakan hadirnya kepolisian di tengah masyarakat ini ada. Jadi alhamdulillah untuk Lebaran tahun ini Kamtibmas agak menurun. Iya. Kemudian setelah pasca Lebaran kan beliau datang nih. Iya. Karena sebenarnya mah TR sebelum Lebaran ya. Iya, TR ya kan. Betul. Iya. Sebelumnya mungkin untuk menuntaskannya sampai Iya. Lebaran karena ibaratnya barometernya di Lebaran nih. Tapi alhamdulillah kondusif ya. Alhamdulillah. Metro Tangerang Kota. Bagus. Kondusif Pak. Kondusif. Ada satu pertanyaan nih Pak. Ada kemarin sempat viral. Udah lama sih. Jangan lapor polisi. Itu dari beberapa komunitas di Instagram. Terus sempat juga dibantah oleh Kapolda bahwa kan tidak semua polisi buruk, mungkin itu oknum. Nah, pandangan ini menurut Bapak gimana Pak? Kira-kira mungkin. Ya, kita mengikuti dari dinamika perkembangan kehidupan dulu Pak. Kalau kita cerita mundur ke belakang, zaman saya masih 10 tahun ke belakang kan istilah begitu nggak ada. Namun karena ketambahan dengan kecanggihan alat terutama ya teknologi apapun ini semua terekam. bisa betul, terutama dengan adanya IT handphone ini Luar biasa. Jadi percepatan berita termasuknya itu cepat sekali. Nggak boleh meleng dikit. Iya sekiranya. Nah, maksud saya tentang ada gium, jangan lapor polisi. Nah itu kan berarti kan ada kekecewaan dari masyarakat terhadap maaf ya oknum lah ya. Iya. Tapi kan itu kan tidak bisa digeneralisir. Nah menurut Pak Soeharto selaku Bimas menyikapi ini gimana masyarakat? Iya. Bagaimanapun juga pendapat masyarakat itu adalah merupakan masukan kontrol dari kami Pak. Iya. Tanpa evaluasi ya. Betul. Iya. Nggak usah harus marah, nggak perlu. Ya, nggak boleh. Karena tanpa kontrol, tanpa evaluasi ini kan nanti kita nggak terkendali ini. Iya. Kami dengan adanya istilah dari masyarakat jangan lapor polisi, bagi kami adalah suatu kontrol. Harus bagaimana kita harus berbenah diri. Betul. Mana yang harus kita benahi yang lebih bagus supaya masyarakat bisa kembali lagi yang terbaik. Kalau kita hanya ngikutin emosi, nggak ada habisnya ini. Itu pun nggak boleh. Iya. Nggak boleh di dalam kepolisian. Bagaimanapun juga kita adalah sebagai pelayan masyarakat menerima kritik, saran harus kita siap. Terkait dengan tindak pidana umum Pak ya. Kan kalau tindak pidana korupsi kan lebih kepada domain jaksa lah ya. Bagi-bagi tugas penegak hukum ya. Iya. Ya. Kita bicara pidana umum. Ini kan banyak perkara-perkara pidana yang dilimpahkan sampai ke pengadilan itu lebih marak narkoba. Mungkin hampir 90%. Nah ini gimana nih Pak? Himbauan Bapak selaku perwakilan dari Kapolres menyikapi narkoba ini Pak. Ini kan momok nih Pak. Kok jadi banyak begini narkoba? Padahal saya dengar undang-undangnya sudah cukup berat kan. Ya, sanksinya silakan mungkin Pak. Betul sekali Pak. Kami sendiri juga melihat itu kenyataannya, kita nggak menutupi. Belakangan ini kalau kita perbandingkan tindak pidana kriminal dengan narkoba, akhirnya ibaratnya keselip, lebih tinggi dari narkoba. Memang hal itu bisa terjadi gampang saja lah kalau saya bilangnya, karena narkoba itu selain banyak peredarannya melalui sindikat dan melalui jaringan-jaringan, itu pun upaya polisi terus dan terus. Meskipun polisi melakukan tindakan tegas, melakukan tindakan secara preemptif, namanya dinamika jalan terus. Ya, kita tetap berupaya terus dengan adanya pertambahan peredaran narkoba, sampai bahkan kami dari Satuan Bimas tidak ada henti-hentinya Pak. Kami langsung mulai muter terus. Mulai saya pangkas Pak, artinya kami mengambil kalimat mangkas itu, saya mesti harus datang ke sekolahan. Sekolahan kami datengin Pak untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan kebimasan khusus. Itu rutin Pak ya? Rutin sampai sekarang masih. Ini program Pak Kapolres kami, Pak Kombes Jan Dwi Nugroho. Setiap fungsi Bimas, bahkan tidak Bimas saja Pak, Proserso yang bagian narkoba semua ikut BKO semua ya. Jadi kami fungsi masing-masing memberikan penyuluhan pada generasi penerus ini ada di sekolahan semua. Kebanyakan kan ada di tingkat sekolahan baik
SMP, SMK dan tingkat madrasah aliyah. Kita berikan sambang, istilahnya sambang pembimbingan, penyuluhan, kenakalan remaja, tawuran termasuk. Bahkan narkoba juga. Kita bahkan memberikan, maaf ini, cara trik-triknya mereka itu kita beritahukan kepada anak-anak. Simulasikan ya, apa Iya. dampak negatifnya ya. Iya, karena mereka itu kalau dikasih contoh dalam gambaran edukasi kita, mereka banyak yang memahami. Karena anak-anak segitu biasanya mudah dipengaruhi. Kalau bahkan kalau kita sudah ngasih pemahaman, mungkin bisa untuk menangkal paling tidak. Sampai sekarang itu masih program Pak Kapolres kita ini. Setiap sekolahan. Kita membuat analogi Pak ya tentang kejahatan Pak ya, pidana, pencurian. Itu kalau nggak salah ada surat edaran dari peraturan Mahkamah Agung terkait nilai kerugian Pak. Kalau nggak salah 2,5 juta ke bawah itu nggak perlu harus dilanjutkan ke pengadilan umum. Bagaimana menurut Bapak? Kolaboratif justice itu namanya. Betul. Belakangan ini kan dari pihak kepolisian. Restoratif justice. Maaf ulang. Betul. Saya malu berdua. Ya, belakangan ini kan ada perintah maupun petunjuk dari pimpinan melihat nilai kerugian dan nilai perkaranya. Sepanjang itu bisa dimediasi. Iya, betul. Bisa kita lakukan untuk restoratif justice bisa. Tapi tidak semuanya loh. Iya, tidak harus ya. Tidak harus Pak. Kita melihat kalau kejahatan extraordinary nggak bisa ya. Nggak bisa, kayak Pak. teroris ya. Terlebih kan begini Pak, terlebih kalau kejahatan itu menimbulkan luka berat. Iya. Apalagi walaupun tidak ada kerugian materi tetap lanjut. Betul. Apalagi sampai. Tapi menurut Bapak tadi kayak misalnya pencurian, dia mencurilah, anggaplah dia mencuri sepeda, nilainya cuma 500.000. Kan kasihan Pak penyidik Pak ya. Itu kan ada sebenarnya itu tadi yang restoratif justice. Kalau kambing, betul, betul. Yang nilainya nggak terlalu begitulah. Ke persoalan sini ada di Undang-Undang 2 ini ada fungsi pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum. Menurut diantara juga ada tugas lain adalah perlindungan, pengayoman, dan pelayanan atau disebut dengan Tribrata ya. Siap. Iya. Filosofi Tribrata ini menurut Bapak sudah sempurna belum dilaksanakan oleh anggota? Sudah berapa puluh tahun ya Tribrata itu sudah kami laksanakan sebagai pegangan hidup kami ya di kepolisian. Dan itu memang ada partnernya Tribrata dan Catur Prasatya ini, pegangan hidup di kepolisian. Dan yang gambar ini ya bintang 3 ya. Bintang 3 itu kan Tribrata, yang satu Catur Prasatya, yaitu menggambarkan tugas dan tanggung jawab kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat. Kita tetap ini Pak, dinamis ya. Dinamis, beda 10 tahun 20 tahun yang lalu saya sebagai kepolisian pun sampai sekarang ada perbedaan juga, beda. Bapak dulu secabak? Dulu dari Secabak saya. Tahun berapa? Tahun 90 91. Berarti Lido berapa tuh? Lido 11. Berarti masih lama dong pensiun? Hitung tahun. Jadi 5 tahun? Habis pemilu saya purna, insya Allah purna. Selamat lah ya. Jadi ya nanti mungkin kompol mau nyampe kali ya. Alhamdulillah kalau nyampe. Oke, terakhir nih pertanyaan Pak ya. Tentang ini kan wilayah Kabupaten Tangerang ini kan ada 3 polsek Pak ya. Teluk Naga, Pantura ya. Dan Pakwaji. Ya, betul. Teluk Naga, Sepatan, Pakwaji. Kalau dihitung tuh hampir setengah juta Pak menurut Pak ya. 500.000. Iya, menurut ini yang mau saya tanya, ini kan ada cerita, kenapa nggak masuk ke Polres Kabupaten? Kenapa masuk ke Polres Metro? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Ini kebijakan pimpinan atau memang aturan gitu Pak? Tentunya kebijakan pimpinan. Iya. Dengan pertimbangan manajemen kurang tahu ya untuk sekelas kami. Bagian Arsenal ya, iya Pak ya, iya Pak, perencanaan ya. Hanya kami selaku bawahan
hanya bisa menelaahi itu dari Telonaga saja. Tapi kalau kami orang Pantura ya, Pak Isal ya, lebih nyaman di Polres Metro. Pelayanan lebih cepat, ketika raksa kejauhan. Maksudku demikian. Awalnya kan dulu ikut Telonaga ikut Tiga Raksa. Iya, awalnya. Betapa jauhnya kalau ngurus administrasi 2 jam, Pak. 2 jam naik motor. Makanya ya pemerintah atau katakanlah pimpinan kita mungkin cermat, Pak ya. Ada kajian-kajian kewilayahan. Tentunya. Tentunya ada kajian-kajian yang perlu disampaikan sama pimpinan sehingga tiga Polsek Pantura ini akhirnya gabung sama metro kota, metro kami. Sehingga dengan tujuan supaya pelayanan lebih cepat, pelayanan. Terkait vaksin masih jalan, Pak? Masih. Sekarang booster bahkan vaksin yang 4 kali ya. Iya, ada 4 kali. Ada. Apa tuh, Pak? Tapi belum. Sekarang pimpinan kami masih penekanan booster. Iya, booster. Apa udah di booster loh? Udah loh. Harus itu nggak boleh. Harus. Iya. Orang Oke, terima kasih Pak. Siap. AKP Soeharto, mohon maaf bila mana ada kata-kata kami yang kurang pas. Intinya dari kesimpulan yang dikatakan oleh Bapak AKP Soeharto selaku Kepala Unit Bimbingan, iya, keamanan satuan mewakili Kasat Bimas, betul, juga mewakili Kapolres Metro Tangerang Kota ya. Siap. Salam buat Pak Kapolres, doain Pak Kapolres sehat terus. Intinya kesimpulan bahwa Kapitmas tidak akan bisa berjalan sesuai dengan perencanaan kalau tidak ada partisipasi masyarakat. Siap. Karena polisi itu sesuai dengan Undang-Undang 2/2002 mempunyai tugas fungsi yaitu pemeliharaan Kamtipmas dan penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman serta pelayanan masyarakat sesuai dengan tribrata atau tadi catur prasetya. Mudah-mudahan polisi Metro Tangerang Kota tetap semangat di bawah kepemimpinan Bapak Kombes Yain dan tupoksi yang sudah berjalan yang sudah baik, lebih baik, yang sudah baik makin baik. Siap, ya. Dan diharapkan juga Pak Harto sehat terus. Alhamdulillah. Nanti 2024 masih bisa bersama-sama mengawal pengawasan serta pemeliharaan ketertiban di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, Pak. Ya, terima kasih. Baik, kami dari kepolisian akan memberikan sedikit himbauan kepada para rekan-rekan insan pers agar dapat menjadi penyejuk di tengah masyarakat menjelang tahun politik 2024 sehingga bisa menjadikan bersama kami polisi menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif sehingga di tahun politik nanti tahun 2004 dapat berjalan dengan aman dan lancar. Mungkin tidak banyak, hanya itu yang bisa kami sampaikan sebagai pesan dari Bapak pimpinan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.